Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika pada bab 4, yaitu tentang bangun datar, subbab bangun segi banyak. Namun sebelumnya Bapak harap kalian sudah mengisi absensi dan sudah bersiap untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang bangun segi banyak. Sebelum kita masuk pada materi inti, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari bangun segi banyak. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, maka kalian akan mampu membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kemudian pada subbab selanjutnya yaitu menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar. Kemudian menjelaskan hubungan antar garis, baik itu yang sejajar, berpotongan, maupun yang berimpit menggunakan model konkret. Kemudian mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga, termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Dan yang terakhir, diharapkan kalian akan mampu mengidentifikasi hubungan antar garis yang sejajar, berpotongan, dan berimpit menggunakan model konkret. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari bangun datar itu sendiri. Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar dibedakan menjadi dua, yakni bangun datar beraturan dan tak beraturan. Dan pada materi ini kita akan mempelajari tentang bangun segi banyak. Apakah itu bangun segi banyak? Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup, ya. Jadi bukan bangun datar yang terbuka. Jika dia terbuka, maka
maka dia tidak bisa disebut dengan bangun segi banyak. Yang dibatasi oleh ruas garis. Kemudian bangun segi banyak beraturan juga disebut dengan poligon. Dan syarat sebuah bangun datar disebut sebagai bangun datar sisi banyak yang terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama adalah bangun datar tertutup. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, artinya semua sisi berhubungan dan terbuka. Ibaratkan sebuah wadah, jika ada yang terbuka maka akan terjadi kebocoran. Contohnya ember. Jika ember itu pecah atau berlubang, maka air yang ada di dalamnya akan tertumpah. Sehingga jika terjadi kebocoran atau terbuka, maka dia tidak akan dapat disebut sebagai sebuah bangun datar sisi banyak. Kemudian syarat yang kedua adalah pembatasnya merupakan ruas garis, bukan berupa lengkung atau kurva, yaitu ruas garis di sini adalah garis yang lurus, berbentuk lurus, dan jadi bukan garis yang berbentuk bengkok atau berbelok atau lengkung. Kemudian berdasarkan ruas penyusunnya, bangun sisi banyak dibedakan menjadi dua, yaitu bangun sisi banyak beraturan dan sisi banyak tidak beraturan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari bangun segi banyak beraturan. Bangun datar beraturan atau segi banyak beraturan adalah bangun datar yang memiliki sisi sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Sedangkan bangun yang memiliki sisi sama namun sudut-sudutnya tidak sama, maka bukanlah termasuk segi banyak beraturan. Contoh bangun segi banyak beraturan adalah segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, logo ambulan, dan sebagainya. Bangun sisi banyak beraturan adalah sebuah bangun datar yang memiliki sisi-sisi sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Ya, contoh bangun sisi banyak beraturan itu contohnya seperti persegi. Ya. Kemudian segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, ataupun segi 8 beraturan, dan sebagainya. Adapun cara untuk mencari keliling segi banyak beraturan adalah panjang sisi dikali jumlah sisinya, atau bisa juga disebut rumus keliling bangun segi banyak sama dengan N dikali sisi. Ya, N di sini adalah panjang sisinya, panjang sisi yang diketahui dan dikalikan jumlah sisi-sisinya.
Jika dia segi 5, maka panjang sisi dikalikan 5. Jika segi 6, maka panjang sisinya dikalikan 6, dan seterusnya. Baiklah, ini adalah contoh gambar segi banyak beraturan. Dari segitiga sama sisi, persegi, kemudian segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Ya, sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi di awal, bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun datar yang tidak dibatasi oleh sisi-sisi sama panjang. Yang artinya sisi-sisi pembatas atau pembentuknya panjangnya tidak sama, sehingga sudut yang dihasilkan juga tidak akan sama. Dan cara menghitung kelilingnya yaitu dengan cara menjumlahkan semua sisinya. Jadi menghitung keliling bangun segi banyak tidak beraturan adalah dengan menjumlahkan panjang semua sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Contoh gambar segi banyak tidak beraturan, ya. Seperti segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, kemudian segitiga sembarang, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Baik, sampai di sini mungkin materi bangun segi banyak telah Bapak sampaikan. Untuk lebih memahami materi, maka kita coba untuk mengerjakan latihan soal berikut. Pertanyaan yang pertama. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Pertanyaannya, banyaknya sisi pada gambar tersebut adalah titik-titik. Ya, pilihan jawaban ada 8, 6, 7, dan 5. Ya, silakan kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berikut ini
Yang merupakan bangun segi banyak beraturan adalah titik-titik. Ingat, bangun segi banyak beraturan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang bukan merupakan segi banyak adalah titik-titik. Segi 5, segi 3, segi 4, atau segi 2. Pertanyaan keempat, bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar disebut dengan titik-titik. Bangun segi banyak beraturan, bukan bangun segi banyak, atau bukan bangun segi banyak beraturan. Kemudian soal yang kelima, silakan kalian perhatikan gambar di bawah. Berikut ini yang termasuk bangun segi banyak adalah titik-titik. Ya. Sebagaimana Bapak jelaskan tadi, syarat untuk disebut dengan bangun segi banyak adalah apa? Ya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian soal yang keenam. Dari gambar yang ada, ya, yang merupakan segi banyak tidak beraturan ditunjukkan oleh nomor titik-titik 3 dan 4, 1 dan 3, 2 dan 4, atau 1 dan 2. Ya. Ada 4 gambar. Ya. Ada gambar segi 5 beraturan, kemudian segi 3 sama kaki, gambar itu palang merah pada ambulan itu, kemudian gambar lingkaran berbentuk kotak. Selanjutnya soal nomor 7. Berikut ini merupakan bentuk bangun segi banyak tidak beraturan kecuali segitiga sama sisi, persegi panjang, segitiga sembarang, atau layang-layang. Lanjut soal nomor 8. Ya. Pada gambar di samping, bangun datar tersebut termasuk bukan segi banyak karena titik-titik. Berupa kurva terbuka, terdapat garis menyilang, sisinya berupa garis lurus, atau terdapat sisi yang melengkung. Ya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Kita lanjut pada soal nomor 9. Dari keempat gambar di samping, ya, gambar 1, 2, 3, dan 4, ya, bangun datar di atas yang bukan segi banyak ditunjukkan oleh nomor titik-titik 2 dan 4, 1 dan 3, 3 dan 4, 1 dan 2. Kemudian pertanyaan yang nomor 10. Itu yang terakhir. Pada gambar di samping, banyak sudut
pada segi banyak di samping adalah titik-titik. Ingat yang ditanyakan adalah sudutnya. Ada berapa sudut? 4, 6, 5, atau 7. Ya, silakan anak-anakku sekalian, kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 10 pada buku tugas kalian dan dikumpulkan, diperiksa apakah kalian sudah dapat menjawab soal-soal latihan yang telah Bapak sampaikan, atau kita perlu pelajaran yang lebih lanjut. Demikian dari Bapak materi untuk bangun segi banyak. Semoga kalian bisa memahami, dan ingat pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, dan mencuci tangan secara periodik dengan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga kalian dapat memahami materi dengan baik.